Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sahabat Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kata remuk jiwa diartikan sebagai orang yang dengan rendah hati menyesali dosanya. Jadi firman Tuhan ini sebenarnya tidak mengajak kita untuk menjadi orang yang merasa paling menderita atau yang harus dikasihani. Dalam istilah sekarang disebut dengan kata playing victim. Tidak demikian. Firman Tuhan ini justru mengajak kita untuk mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita. Seringkali ketika membaca firman Tuhan yang ini, kita merasa menjadi bagian dari orang yang paling menderita. Kita mengalami banyak situasi dan kondisi yang menekan dan terdesak. Lalu kita merasa bahwa kita sedang ada dalam situasi patah hati dan jiwa yang hancur. Tidak demikian. Firman Tuhan selalu mengajak untuk kita koreksi dan refleksi. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk kita menuding kesalahan orang lain. Ketika firman Tuhan mengajarkan bahwa Ia menyelamatkan orang yang dengan rendah hati menyesali dosanya. Hal ini berarti bahwa Tuhan butuh kejujuran dan pengakuan kita setulusnya dalam setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Adakah kita ini perlu mengoreksi diri dan mencari di mana kesalahan atau kekeliruan kita? Bila kita menemukannya, kita datang pada Tuhan dengan kerendahan hati untuk minta pengampunan. Ketika masalah ekonomi kita alami, terjerat pinjam sana, pinjam sini, adakah kita berani jujur pada Tuhan untuk mengakui setiap kesalahan kita? Tidak sibuk menyalahkan situasi atau membela diri karena gaji kurang dan usaha tidak berhasil. Ketika mengalami sakit, beranikah kita ini menyerahkan diri pada Tuhan dan mengakui kesalahan dalam gaya hidup kita yang berlebihan? Ketika ada dalam masalah keluarga, bersediakah kita melihat ke dalam bahwa ada situasi hidup kita yang salah dan perlu diperbaiki bersama? Kebanyakan orang ketika dalam masalah dan pergumulan sibuk berdoa minta pertolongan pada Tuhan, sibuk berdoa minta Tuhan bertindak atas hidupnya. Hal ini tidak salah, namun di sisi lain kita perlu seimbang dengan koreksi diri atas hidup kita. Jangan sampai kita terus berdoa, terus minta-minta pada Tuhan. Lalu ketika Tuhan tidak segera memberikan pertolongan, kita pun menjadi kecewa pada Tuhan. Firman Tuhan justru mengajarkan bahwa Dia dekat pada orang-orang yang mau mengakui kesalahannya dengan penuh penyesalan. Sahabat Kristus, hari ini jangan pernah menjadi pribadi yang suka menunjuk kesalahan orang lain, kesalahan situasi, atau kesalahan nasib. Bahkan jangan juga menyalahkan Tuhan atas perlakuannya bagi kita. Kalau memang ada bagian dari hidup kita yang salah, mari perbaiki. Apakah itu hubungan dengan Tuhan yang selama ini ditinggalkan? Tidak adanya komunikasi yang baik dengan keluarga, salah dalam mengambil keputusan tentang keuangan, menjalin hubungan yang salah dengan seseorang, bahkan mungkin kita sembarangan dalam memakan sesuatu. Ketika kita berani mengakui dengan jujur dan penuh penyesalan atas setiap kesalahan kita, Tuhan akan menyelamatkan hidup kita. Kata menyelamatkan mengandung arti bahwa hidup kita dipulihkan, diamankan, dan diberikan kesempatan untuk mengalami hal yang baik. Percayalah, Tuhan Yesus masih baik bagi kita, dan kasih setianya tidak berubah. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami, bahwa ketika kami datang kepadamu,
kami sekiranya sebaik mungkin semestinya datang dengan kondisi kami yang remuk jiwa, yang artinya kami datang dengan kondisi yang penuh dengan penyesalan akan setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni kalau seringkali dalam setiap kondisi yang kami hadapi, kami menyalahkan pihak lain, menyalahkan orang lain, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan teman, menyalahkan siapapun, bahkan menyalahkan situasi, terlebih lagi tanpa kami sadari. Kami menyalahkan Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami membuka diri untuk Tuhan mau bekerja atas hidup kami. Kami mau membuka diri Tuhan untuk dikoreksi, untuk diperbaiki, untuk kami mengalami revisi dan koreksi atas kehidupan kami yang salah. Biar Tuhan perbaiki. Ampuni setiap kesalahan kami dan beranikan kami untuk jujur Tuhan untuk setiap kekeliruan kami dalam bertindak, dalam mengambil keputusan selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami akui setiap kesalahan kami, dan seringkali kami tidak menyadarinya. Hari ini kiranya Roh Kudus mengoperasi hidup kami, mengubahkan kami, membukakan, menyingkapkan setiap hal yang salah. Dan kami mau Tuhan hidup dalam ketulusan hati, dengan penuh penyesalan kami akui setiap kesalahan kami. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni kami. Setiap kami yang mau mengakui setiap kesalahan dan kekeliruan dalam kami bertindak, Tuhan sudah mengampuni. Dan kami percaya kasih Tuhan Yesus yang baik itu menyelamatkan hidup kami, menolong kami dan memulihkan kami dan menerima kami dengan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melangkah sepanjang hari ini. Kau memberkati anak-anak-Mu dalam aktivitas masing-masing, Tuhan berkati yang sekolah, Tuhan berkati yang bekerja, Tuhan berkati yang melayani, Tuhan berkati yang sebagai ibu rumah tangga, Tuhan berkati dalam kapasitas apapun, dimanapun Tuhan percayakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari menjadi pribadi yang bukan merasa menjadi korban, tapi kita koreksi atas diri kita. Ketika kita mendapati ada kekeliruan dalam kehidupan kita, tidak ada salahnya kita datang pada Tuhan dan minta Tuhan perbaiki segala sesuatunya. Salam dari saya Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.